Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat pekerja dimanapun kalian berada. Wah, kembali lagi ya di Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Budaya apa sih? Aduh, tanya terus ya setiap episode. Budaya organisasi. Masa budaya istrinya Pak Daya? Iya. Udah gak lucu? Udah ya. Udah gak lucu ya? Oke, di episode yang ke-6 ini kita akan bahas budaya organisasi, kepedulian. Ya, karena kepedulian ini memang salah satu budaya yang harus melekat di setiap insan pekerja. Betul nggak sih, Ve? Nah, sekali. Kita harus budaya kepedulian ini itu tuh peduli tidak hanya kepada lingkungan kerja aja, Ve. Kan kita harus peduli dengan lingkungan kerja, lingkungan sekitar, dan juga ingat harus peduli dengan dirinya sendiri. Kadang kita lupa peduli dengan diri sendiri. Betul sekali. Jadi sikap peduli juga empati ya, Mas. Empati karena kita kepada lingkungan, kepada orang lain. Ya, dan secara tulus berpartisipasi aktif dengan kepedulian tersebut akhirnya membawa kemajuan organisasi. Wah, impactnya ternyata dari budaya peduli ini bisa membawa kemajuan organisasi. Oh, oke. Nah, gitu. Berarti kalau tadi kan Mas Putra udah ngomongin masalah peduli gitu ya. Kalau masalah empati, sering ya kita dengar kata-kata empati. Tapi mungkin orang tidak sama memahami masalah empati itu. Betul. Kalau kan ada gini, kalau kalau simpati itu kan kita turut ya kasihan ya cuma seperti itu. Betul. Tapi kalau kita empati, kita itu ada aksinya. Jadi kalau melihat ada yang senang, kita ikut senang. Ya kan kayak wah, Feli berprestasi gitu ya. Harusnya aku senang. Waduh, Feli luar biasa berprestasi. Motivasi buat diri kita juga. Betul. Ya itu kepedulian kalau kita dalam kondisi yang senang. Tapi kalau kondisi yang waduh kesusahan atau waduh kok Feli sakit ya atau wah ada ketimpa, ya kita ikut turut dalam kondisi seperti itu dan turut membantu. Berarti gimana kita memandang sesuatu itu bukan hanya dari kacamata kita pribadi, tapi juga dari kacamata orang lain. Dan diwujudkan dengan perbuatannya langsung. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar dengan kondisi sekitar kita bisa merasakan dan kita bisa ikut berpartisipasi atau ikut membantu. Itu kepedulian. Kita apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Mas, banyak sekali waktu awal-awal pandemi kan banyak sekali ya aksi-aksi sosial, aksi solidaritas yang dilakukan oleh bukan hanya teman-teman pekerja, bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh warga-warga sekitar ya, Pak. Benar. Kita lihat maksudnya di kampung-kampung itu yang mampu kalau di tempatku itu sampai disediakan ini loh seperti pojok itu gitu ya. Di situ ada sayuran, ada tempe dan sebagainya, dan itu warga yang butuh bisa ngambil secara gratis. Wow. Berarti malah seperti barter ya, mungkin saya punya ini terus di situ saya kok pengen ini, saya mau ambil itu. Iya, butuh seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi di kondisi seperti ini kita bisa semakin peduli. Nah, itu, V. Kayaknya kita harus dengar-dengar cerita dari insan pekerja yang lain deh, Mas. Iya, kalau kita ngobrol cuma berdua terus ini kan nggak asik. Jadi kita panggil salah satu sobat pekerja yang akan hadir sore hari ini untuk berbagi cerita. Wah, mau cerita. Tapi ada yang mau lewat ini, V. Ada lagi yang mau mampir dulu nih dia. Ada informasi tentang apa? Kita lihat aja tetap di Tenda Biru Show. Hai Sobat Kerja, bertemu lagi di Tenda Biru Info. Udah hari Kamis aja nih, saatnya kita bagi-bagi info tentang BPJS Ketenagakerjaan. Informasi hari ini akan menjelaskan tentang cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah dan bukan penerima upah.
Untuk pendaftaran PU syaratnya mudah. Bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau ke website kami www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Untuk pendaftaran PU, Sobat Pekerja harus mengisi formulir pendaftaran badan usaha serta melampirkan surat izin ataupun NIB dan NPWP perusahaan serta KTP pemilik. Untuk tenaga kerja yang didaftarkan bisa melampirkan fotokopi KTP. Dan pendaftaran yang kedua adalah BPU, bukan penerima upah. Sobat pekerja bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau mengakses website kami www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dengan mengisi formulir pendaftaran bukan penerima upah dan jangan lupa ya untuk melampirkan fotokopi KTP-nya. Sekian Tenda Biru Info hari ini. Sebelum pamit, gue ada pantun nih. Ali Harja beli pisang raja, pulangnya jalan-jalan. Ayo Sobat Pekerja, daftar BPJS Ketenagakerjaan. Sampai jumpa. Welcome back to Tenda Biru Show. Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Wah, ada setelah kita dengar informasi-informasi yang sangat penting sekali ya, V, buat Sobat Pekerja. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan bintang Guest tamu. star. Hai, selamat sore Dini. Sore. Wah, ada gininya. Bentar juga. ya, aku kayak nah dulu ada gitunya balik. Gitu. Karena kayaknya seneng banget gitu ya. Gimana kabarnya, Din? Baik sekali, super baik. Wah, gimana Semoga nih? memancarkan energi positif bisa sampai ke Sobat Pekerja juga ya. Betul. Nah, sore hari ini masih tentang ngobrol tentang kepedulian. Sore hari ini kita akan ngobrol bersama Dini Savitri, salah satu pekerja, sobat pekerja ya yang hadir di sore hari ini. Nah, Dini, kan kita ngomongin masalah kepedulian, itu kan ya, bener ya Dini ya? Iya. Nah, Dini mulai kapan sih tiba-tiba namanya peduli itu penting ternyata, atau ternyata saya tuh harus peduli sama orang, itu mulai sejak kapan gitu? Mulai kecil ya. Mulai kecil. Iya. Kayak saya bantu orang tua masak, Oke. bantu nyapu rumah, Benar. cuci piring, itu kan suatu kepedulian ya. Kita membantu orang tua. Iya. Terus kalau di luar mungkin waktu ada pengalaman mungkin di sekolah gitu. Oh iya, dari kelas sekolah itu kan biasanya ada teman sakit, Ya. ya. Nanti saya bantu kayak koordinir tarik iuran, Nah, buat bantu nanti jengukin temen sakit kan. sakit seperti itu. Iya. Nah, ternyata peduli itu bukan timbul saat kita udah kerja, V, atau kita waktu kerja ini ujuk-ujuk, wah kayak aku harus peduli deh sama sekitar karena aku udah punya uang banyak nih, atau karena aku udah bekerja keras dan akhirnya aku punya penghasilan sendiri, aku bisa peduli. Iya. Enggak ya, V? Iya, karena itu tadi sebenarnya sudah dari kecil nilai-nilai kepedulian itu sudah ada dari di keluarga kita, dari lingkungan sekitar. Cuman mungkin waktu kecil dulu kita terkesannya masih apa ya, Mas? Oh, karena disuruh bapak, karena disuruh ibu gitu mungkin ya. Jadi berawal tahu, dari situ. Iya, berawal dari, tapi kemudian mulai terbiasa ya. Iya. Wah, ini berarti dari kecil gitu narikin iuran untuk Bantu ya. bantuin. Kalau sekarang di tempat kerja sekarang seperti apa tuh? Masih kayak gitu juga atau Iya. Masih dipercaya. Masih dipercaya gitu narikin banget ya. iuran. Masih dipercaya ya. Iya, sampai sekarang. Waduh, berarti dari SD, SMP, SMA terus kuliah, kerja, dia adalah koordinator penarikan iuran dana sosial. Donasi ya. Donasi. Pernah Mas kantong sendiri ya? Enggak iya, ya? mungkin udah aura-aura narikin iuran kali ya. Tapi ini Menarik simpati. Iya, mungkin benar. ya. Ini apa? tapi itu iuran bukan buat Dini gitu bukan. kan, tapi untuk kepentingan Kegiatan sosial. sosial, gitu ya. Kalau di tempat kerja sekarang biasanya kayak ada Dini bukan narikin ya, maksudnya menghimpun iya. sosial seperti itu untuk apa aja tuh biasanya? Untuk bantu kayak tadi kalau ada karyawan sakit. Oh, yang sakit. Oh ya, oke, sakit. Mungkin kita ada sosial sama
misalnya ke panti kayak tukang asuhan. panti asuhan atau mungkin sekitar tukang sapu ya. Iya. Terus tukang juga sampah kayak gitu. Iya, terus ada juga kalau seandainya ada karyawan yang mungkin orang tuanya apa namanya? Ini ya. Ya. Mohon maaf Berita almarhum, duka, ya, ada berita duka ataupun ada lahiran mungkin. Iya. Itu ya. Wah, ternyata Denny profesinya sekarang adalah penagih. Tapi bentar, bukan. Itu tadi kan kalau ada peristiwa tertentu. Ya. Sebenarnya ada nggak sih Mbak yang memang kegiatannya itu rutin setiap bulan nih karyawan harus menyetor, misal harus menghimpun donasi ke Mbak Dini, nanti ke aku setiap bulan segini uangnya, ada nggak sih kegiatan seperti itu Mbak Dini? Ada ya. Emang rutin ya. Dan itu Dini yang menghimpun ya. Iya. Wow, ini nggak galak juga nggak kalau menghimpun? Nggak ya. Saya hanya mengingatkan aja secara dengan motivasi ya. Kalau misalnya kelamaan nggak di story ya saya marahin ya. Tetap ya. Bener. Karena ini adalah dana sosial, kembali lagi V gitu. Oke, kalau ada ini nggak Dini pengalaman kepedulian kalau sekarang di era pandemi seperti ini, pernah ada bantuin atau Dini peduli dengan apa? Ada aksi seperti apa gitu mungkin yang pernah dilakukan? Oh ada. Jadi dari ibu-ibu perumahan itu, ada yang UMKM jualan. Iya, karena kan sekarang nggak bisa jualan kayak di pinggir jalan atau kayak di gimana. Seperti biasanya. Seperti itu. Saya bantu jualin di kantor ke teman-teman kantor, bahkan nggak cuma ke teman-teman kantor. Saya jual ke grup keluarga ataupun grup sekolah, mungkin kayak kuliah gitu. SMA pun saya masih nawarin, saya bantu jualin. Waduh, ternyata wujud kepedulian itu tidak hanya fokus di tempat kerja ya. Ternyata kalau Dini sebagai pribadi gitu ya, orang yang kepengen peduli itu tadi V, meskipun di rumah. Bentuk kepeduliannya mungkin tidak selamanya kita bisa membeli produknya gitu, tapi kita juga bisa membantu untuk memasarkan aja. Jadi di sini saya nggak narik keuntungan ya, saya hanya bantu aja, hanya bantu memasarkan produknya aja. Berarti nggak pernah ngambil keuntungan? Saya nggak pernah ngambil keuntungan. Pokoknya niat untuk membantu. Aduh, ada ya Mas ya. Kalau saya sih Din ya, saya jualan gitu, ya harus ada untungnya lah gitu. Apa ya, ada rasa senang gitu bantu orang ya. Oke. Berarti seperti tadi V, senang melihat orang yang lain senang. Terus ikut empati kalau ada yang orang yang kekurangan. Kesusahan gitu ya. Wow. Tapi nih Mbak, aku mau pengen balik lagi ke yang masalah iuran tadi ya Mbak. Ada nggak sih Mbak? Kan tadi kata Mbak Dini kan ya kalau nggak ada yang lupa ya tak marahin. Bukan dimarahin, mungkin ditegur ya. Iya, ditegur ya, nggak dimarahin ya. Yang tiba-tiba gini, kan itu dana sosial, terserah dong, aku mau juga nggak tahu. Pernah nggak sih Mbak nemuin yang penolakan seperti itu? Seandainya seperti itu bagaimana? Saat ini sih ke teman-teman di kantorku itu anaknya juga baik-baik ya. Jadi kayak punya rasa kepedulian juga. Dari sekali diingetin ya langsung pada itu tadi loh V, namanya kepedulian itu kan bisa jadi kayak otomatis kalau kita udah mulai mulai diarahkan gitu ya, ini udah seperti terbiasa seperti itu, akhirnya ya kadang nggak diingetin, ini kita aku harus seperti ini, karena inget apa yang penghasilan apa yang kita punya itu bukan seluruhnya adalah punya kita, karena ada hak-hak orang lain. Betul, mungkin orang tua, saudara, dan juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan begitu ya. Mungkin membutuhkan bukan sebagian besar penghasilan kita, membutuhkan sedikit dari apa yang kita punya. Wah, seperti itu V. Mbak Din. Tadi kan kita ngomongin peduli ke orang lain, peduli ke sesama. Kalau peduli ke diri sendiri nih, Mbak Dini gimana nih? Itu ini loh, betul loh, paling penting loh. Penting loh itu sobat pekerja. Siapa yang mau peduli ke diri kita kalau bukan diri kita? Gitu. Sama ini Mbak Dini apa ya istilahnya? Menganggap apa? Bukan memberi bentuk, apresiasi diri sendiri itu seperti apa sih Mbak Din? Peduli dengan diri sendiri. Nah, gitu. Kalau mungkin dengan kondisi seperti aku harus istirahat atau apa gitu kan, harus peduli dengan diri sendiri juga. Iya, saya biasanya kalau udah full kerja gitu ya,
rutinitas kerja seperti itu ya saya sebulan sekali tuh liburan sama anak sama suami gitu. Liburannya ya nggak perlu keluar-keluar ya kan pandemi ya, cukup di rumah aja nonton film atau apa gitu. Yang penting quality time ya. Quality time. Iya. Wow, jadi peduli dengan diri sendiri itu bisa membawa dirinya itu imunnya bisa dinaikkan. Gitu ya, Ve. Dengan hiburan bersama keluarga. Simple sih, tapi itu penting, Ve. Nah, itu soal pekerja. Tanpa disadari sebenarnya pandemi ini tuh membawa kita ke kedekatan ke keluarga gitu ya Mbak Dinia. Kita lebih peduli lagi, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga ke sesama. Kesama sekitar kita. Speechless sih, Ve. Yes. Itu soal bekerja seperti disampaikan oleh Feli tadi ya. Jadi kita kepedulian, apalagi dengan kondisi di sekitar kita saat ini seperti itu, kita bisa memberikan kepedulian kepada sekitar. Bukan harus membeli barangnya juga, kita juga membeli, tapi juga kita membantu memasarkan orang-orang yang berjualan. Jadi mereka itu saat kita bantu barangnya kita jualin gitu ya, pasti orangnya seneng banget ya. Ada nggak sih Din ekspresi atau feedback gitu ya, umpan balik dari tetangganya Dini waktu Dini udah menjualin dan ternyata laku, kayak gimana sih responnya mereka? Aduh, diceritain nggak ya? Nggak apa-apa, kita share gitu ya gitu. Ya emang sih kadang dapat makanannya juga ya, jadi dapat produknya ya. Kayak gitu. Kayak misalnya saya bantuin ini makanan ayam gitu. Ada tester gitu ya. Kasih jualin daster gitu. Dapat dasternya juga sih. Tapi ekspresi mereka bagaimana gitu? Seneng banget. Seneng banget dia. Dijualin juga gitu. Bahkan penjualannya itu banyak pembelinya itu dari akun marketing ya. Waduh. Tapi ingat balik lagi sih Din. Waktu bantu itu nggak ada niatan tuh, wah aku dikasih aku dapat ayam. Enggak. Itu buah dari apa yang kita kerjakan gitu. Tapi ya itu tadi sampaikan Dini ya, ternyata peduli itu ya nanti aku peduli biar aku dapat imbal baliknya. Semata-mata bukan seperti itu. Yang namanya imbal balik ataupun rezeki yang kita dapat nanti itu dari Tuhan. Betul nggak sih? Nah, kerasanya sih enak ya, kita bantu orang terus orangnya tuh senang, ternyata berhasil juga. Nikmat banget deh rasanya. Waduh. Lebih nikmat dari makan bakso kalau gitu. Jauh. Lebih nikmat dari ayam tester. Oke, mungkin kita kalau ngobrol-ngobrol sama Dini seru banget, tapi nggak selesai nanti Ve ya. Terima kasih banyak Dini yang sudah hadir sore hari ini untuk sharing ke Sobat Pekerja, dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk Sobat Pekerja dengan nilai kepedulian ini. Baik, jadi teman-teman Sobat Pekerja di rumah, tetap kita harus punya rasa kepedulian, karena kepeduli itu sangat penting sekali untuk kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Membantu orang, saling menolong orang, itu sangat bermanfaat untuk kita dan orang sekitarnya. Itu ya, berarti himbauan bagaimana kita harus tetap peduli, menolong dan membantu. Apapun itu bentuknya. Iya, betul, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Dini sudah hadir. Good luck, semoga selalu tetap amanah ya berjalan. Tetap amanah, gitu kan. Itu tuh memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya. Dan Sobat Pekerja, kita akan kembali lagi. Tapi ada apa lagi sih, Ve? Kayaknya ada yang bikin rame-rame nih. Ada yang bikin huru-hara nih. Kita lihat aja nih huru-haranya tentang apa. Tetap di Tenda Biru Show. Mbak, kok lama sih makanannya Mbak? Bapak jangan-jangan lupa lagi nih. Kamu emang pesen apaan? Pesen mie ayam Pak Ri, biasa. Adanya kan cuma itu di sini. Ya udah, tungguin aja, sabarlah. Lama nih, bosen aku Mbak. Aku juga. Nungguin pesananku juga lama. Pesan apa tadi? Aku tadi pesen gado-gado. Gado-gado. Ada gosip apa Mbak? Oh iya, tahu nggak sih? Gosip paling heboh. Kamu tahu kan si Dian?
Dian. Dian. Kenapa lagi dia? Dia itu kemarin yang aku dengar. Mbak Erika kan ya sama kita. Mbak Desi pesan apa? Enak sekali Mbak. Bakso. Wah, kayaknya enak tuh. Belum pesan makan? Sudah. Lagi. Lama, tapi masih belum datang nih pesanannya. Kamu makan dulu ya. Keburu habis loh waktunya ini, ya Allah. Pak Adi gimana sih? Ya ntar kita panggil. Gimana? Tadi si Dian. Mbak mau dengar bahasa baru nggak? Ini si Dian kan. Si Dian. Tahu nggak sih? Iya, kenapa? Dia itu sakit. Dia sakit. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gitu sih. Habisnya biang kerok dia. Aku masih sakit hati. Emang kenapa sih dia? Tahu ya masalah kemarin yang aku jadi bisa salahin sama ibu gara-gara si Dian. Itu aku malas sama masalah apa sih yang ya adalah pokoknya sampai ibu tuh marah sama aku. Terus jadi aku di bulan-bulan jadi bulan-bulannya ibu deh. Gara-gara si Dian itu dia yang salah, aku yang kena imbasnya. Dia yang nggak bisa Ferry. Nyayangin aku. Sakit kan nggak ada hubungannya Bu. Ya itu mungkin ini ya hukuman buat dia. Alhamdulillah. Nggak boleh ngomong gitu ya. Terus gimana Mbak Desi nggak ngerasain sih jadi aku? Tahu nggak nih? Coba kamu lihat di grup. Kita diminta untuk bantu Dian. Ya ayo nggak apa-apa. Kasihan loh. Ini loh biaya operasinya nih banyak banget. Males banget. Nggak mau. Mending gue kasih anak yatim lebih berkah daripada dia loh. Dia itu udah kambing hitam, biang onar nggak bukan. Jadinya nggak berkah gitu loh Mbak. Pengobatan banyak loh. Nggak apa-apa. Gimana Aku ya? tadi juga mau bantu. Iya nggak apa-apa, kita bantu aja lah. Sesuai dari arahan itu. Gimana ya? Coba kalau misalnya kamu yang di posisinya kayak gitu. Iya sih, tapi nggak mau aku. Nggak boleh loh di kayak gitu loh. Ya kalau kayak nggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti Mbaknya tuh gimana ya? Tadi bantuin aku, bela-belain aku. Terus sekarang Mbak ikut-ikutan terus sih, yang mana? Temanku mereka nanti kalau misalnya diminta kantor, transfer aja. Berapa sih tadi di ininya? Sukarela ya? Sukarela sih. Ya udahlah, coba bayangin lah kalau misalnya kita yang sakit, kita butuh dana. Pasti kan teman-teman juga lainnya juga pasti urunan, bantuin sesakit-sakit apapun ya. Manusia lah Bu. Memang dia itu pernah nyakitin kita mungkin ya, mungkin bukan kamu, ada yang lain juga. Tapi masa kita harus balas? Balasan itu udah diatur sama yang di atas, ya kan? Bayangin kalau kita yang sakit, kita butuh dana, udah nggak usah diurusin, itu nggak usah dibales, nggak usah sakit hati. Males udah makan datang. Ini dua orang mau nggak belain aku. Males aku. Dia aja. Ya ampun. Apa? Aduh, sakit ya Allah. Aduh. Nggak ada yang mau bantuin aku. Astagfirullahaladzim, kalian ini jahat loh ya Allah. Kembali lagi di Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Kita habis ngomongin peduli-peduli jadi pengen berdonasi nih. Seperti itu ya. Ya, tapi jangan dicontoh lah kalau sitkom yang barusan, ya kan? Kayak gitu jadinya. Kalau nggak rasain kan. Tapi nggak boleh nyukurin orang, nggak boleh. Nah, kita tadi sudah tahu sitkom, terus kita ngobrol-ngobrol dengan Dini juga, bagaimana pengalaman yang ada di kehidupan kita tentang nilai kepedulian seperti itu, V. Dan ingat, kepedulian itu kita harus memberi, tak harap untuk kembali. Bagaikan bukan. Give and not expect to receive. Apa itu? Apa artinya, V? Kita tuh Pak nih ketawa kan saya. Gitu. Dalam memberi kita tuh jangan mengharapkan imbal balik. Betul. Kalau biasanya give and take, kalau ini give aja. Give. Kita memang hanya memberi aja. Give and give, terus memberi. Yes. Seperti itu. Memberi bukan hanya sekedar secara material. Kadang kita juga memberikan perhatian, kita memberikan support, kita memberikan
kasih kepada sesama kita itu sudah termasuk kepedulian loh. Ya, betul sekali. Dan tapi ingat, ada tips yang luar biasa sore hari ini. Yang pertama adalah untuk nilai kepedulian adalah ingatlah peduli kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Sekali. Kalau kita bisa peduli dengan diri kita sendiri, kita bisa manage diri kita sendiri. Gitu, Fe. Yes. Peduli diri sendiri kan berarti ya do what makes you happy. Do what makes you happy as long as not harm the law of the others feeling maksudnya. Nah, itu ya. Terus apa lagi, Fe? Terus dengan peduli berarti kita mengasah perasaan untuk lebih peka. Benar. Lebih peka terhadap situasi atau kondisi dari orang lain. Ya, itu. Akhirnya kita bisa peka ataupun peduli ke orang lain. Jadi peduli dari diri kita sendiri dulu. Ya kalau kita peduli dengan orang lain, terus itu bisa jadi paksaan sih jatuhnya. Maksa gitu ya. Itu. Jadi tulus dari diri sendiri, akhirnya bisa bantu orang lain. Setelah itu akhirnya kita bisa peduli dengan orang-orang yang di tempat kita bawa ke tempat kerja kita, sekitar tempat kerja kita. Mungkin kalau di perusahaan ada apa sih, Fe? Tanggung jawab sosial lingkungan, terus ada CSR juga. Biasanya kan seperti itu, kita memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai bahan juga kalau dampak dari perbuatan kita itu tidak hanya untuk kita sendiri juga, tapi berdampak juga ke orang lain. Benar, pada orang lain dan tentunya kepada organisasi kita. Wah, ternyata sangat berpengaruh ya. Itu sobat pekerja, sore hari ini kita belajar tentang nilai budaya kepedulian dan teruslah peduli dengan diri kita sendiri dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Itu, Fe. Cukup ya. Aku speechless loh. Oh iya, dengan kepedulian karena ini. Banyak kan manifestasi dalam bentuk kepedulian ini. Benar, dan ingat kalau kita terus peduli itu nanti ya timbal baliknya itu yang ngasih lah Tuhan nanti. Ya betul sekali. Ya jangan mengharap. Kalau imbalan. Memberi. Ya sudah. Pasti Tuhan melihat kita semua gitu. Nah gitu. Ingat itu teman-teman, sobat pekerja dimanapun berada. Dan sore hari ini kita akan pamit undur diri karena kita akan kembali lagi minggu depan dengan tema-tema nilai budaya yang semakin seru. Kan bikin seru gitu ya. Iya, semakin seru. Benar, tetap hari Kamis jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Bagian Barat. Tetap di Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai.